Halo teman-teman, selamat datang di Bagai TV Story dan selamat datang di Pengantar Tidur. Sejarah perkeretaapian di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak 2 abad yang lalu. Dan dari masa ke masa, perkeretaapian di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Dan sejak era 2000-an, perkeretaapian di Indonesia terus mengalami inovasi dan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik. Banyak perubahan yang telah dilakukan, mulai dari perbaikan jalur-jalur yang ada, perbaikan sarana kereta dan stasiun, peningkatan keamanan, serta peningkatan pelayanan yang prima. Namun, pada saat itu KAI merasa perkeretaapian Indonesia memerlukan sebuah armada untuk menunjang keberlanjutan tersebut. Maka dari itu, pada tahun 2010 dipesanlah sebuah lokomotif bernomor CC206 ke pabrikan General Electric di Amerika. Dan pemesanan ini rampung pada tahun 2013. Sejarah lebih lengkapnya tentu menarik untuk kita bahas. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Keberadaan lokomotif berkabin ganda di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak lokomotif yang beroperasi dengan usia yang sangat tua, seperti lokomotif CC200, BB301, BB304, dan lokomotif BB305 CFD. Namun, semua lokomotif jenis itu usianya sudah di atas 40 tahun, dan banyak dari lokomotif tersebut yang sudah diakhirkan. Lokomotif CC200 serta lokomotif BB305 yang berusia sudah di atas 60 tahun, seluruhnya sekarang sudah dirucat. Lokomotif berkabin ganda tersebut sebenarnya dirancang agar lokomotif tidak lagi diputar di meja putar lokomotif, sehingga terasa lebih efisien. Pada dasawarsa 2000-an, PT KAI memiliki gagasan untuk memesan lokomotif dengan daya tahan yang sangat kuat, berkabin ganda, dan memiliki komputer GE Brightstar Sirius yang sebelumnya sudah dimiliki oleh CC204, serta memiliki layar monitor komputer. Namun dalam beberapa tahun terakhir, penggandaan CC204 dirasa tidak efisien. Hal ini disebabkan dengan sedikitnya produksi lokomotif tersebut per tahunnya. Tetapi kebutuhan akan lokomotif cukup banyak. Dan gagasan untuk pemesanan lokomotif bernomor CC206 muncul di tahun 2010. Gagasan tersebut muncul untuk menambah armada andalan PT KAI, yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan angkutan barang serta angkutan penumpang di Pulau Jawa. Selain itu, nantinya lokomotif ini juga akan dipesan dalam jumlah yang sangat banyak. Dan akhirnya PT KAI memesan lokomotif dengan nomor CC206 ke pabrikan General Electric di Amerika Serikat. Dan dalam waktu sekitar 1 tahun, PT KAI bisa mendatangkan sekitar 100 unit lokomotif CC206 yang terbagi ke dalam beberapa generasi. Tentunya hal ini jauh lebih banyak dari pengadaan lokomotif CC204 yang hanya 37 unit dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun. Lokomotif CC206 adalah lokomotif diesel elektrik buatan pabrikan General Electric Amerika Serikat yang saat ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Lokomotif ini dilengkapi dengan 2 bugi berkonfigurasi CNC, yaitu 3 buah roda bugi penggerak di setiap buginya. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan lokomotif General Electric buatan sebelumnya, yaitu dilengkapi dengan 2 kabin lokomotif di ujung depan dan di ujung belakang. Seperti lokomotif di Eropa pada umumnya, lokomotif CC206 diperuntukkan untuk keperluan angkutan barang serta angkutan penumpang. Sementara itu, pengoperasian lokomotif ini di Sumatera Selatan hanya diperuntukkan untuk angkutan barang saja. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara lokomotif CC206 dengan lokomotif generasi-generasi sebelumnya. Di antaranya tenaga yang lebih kuat, serta emisi gas buang yang lebih rendah. Dengan berat lokomotif seberat 90 ton, serta beban gandar sekitar 15 ton. Maka jalur rel di Pulau Jawa pun akhirnya disesuaikan untuk mengakomodasi lokomotif ini. Pada tahun 2012, PT Kereta Api Indonesia memesan 100 unit lokomotif CC206 tanpa bugi, dengan nilai kontrak hampir 4 triliun.
dan buginya dirakit di dalam negeri yaitu oleh PT Barata Indonesia. Dan pada tahun 2013, lokomotif yang dipesan secara bertahap tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk. Saat itu lokomotif yang tiba ada sebanyak 100 unit. Dan lokomotif-lokomotif tersebut kemudian diangkut ke Balai Yasa Yogyakarta untuk melakukan pemasangan bugi. Dan pada awal tahun 2015, PT KAI kembali melakukan pemesanan untuk lokomotif CC206 ke pabrikan General Electric di Amerika Serikat sebanyak 50 unit. Dan sebanyak 37 unit diantaranya tiba langsung di tahun 2015 juga. Dan sisanya tiba di tahun 2016. Dan saat ini, seluruh lokomotif CC206 yang ada di Indonesia diperuntukkan untuk angkutan barang serta angkutan penumpang. Dan total, PT KAI memiliki 150 unit lokomotif CC206. Desain lokomotif CC206 sendiri sebenarnya memiliki kemiripan dengan desain lokomotif General Electric lainnya yang beroperasi di Australia, yaitu lokomotif kelas 2800, milik Queensland Rail. Sementara itu, desain kabin memiliki kemiripan dengan desain kabin yang dimiliki oleh China Railway, yaitu China Railway HXN 5. Dan lokomotif milik Indian Railways, yaitu Indian Locomotive Class WDG 4G. Dan lampu lokomotif serta lampu-lampu semboyan masih mengikuti desain-desain lokomotif General Electric yang sebelumnya sudah beroperasi di Indonesia. Lokomotif CC206 menggunakan mesin dengan 8 silinder. Lokomotif jenis yang sama sebenarnya sudah digunakan di lokomotif General Electric generasi sebelumnya. Namun, daya yang dihasilkan kali ini lebih besar, yaitu 2250 horsepower, serta gas emisi buang yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lokomotif ini dilengkapi dengan perangkat elektronik komputer, yaitu JE BrightStar Sirius, yang dipadukan dengan monitor JE Integrated Function Display, seperti lokomotif Dash, sehingga CC206 memiliki tampilan layar monitor komputer di dalam kabinnya, sehingga menjadikan CC206 sebagai lokomotif yang dilengkapi layar monitor komputer kendali kedua di Indonesia setelah CC205, dan menjadi lokomotif JE pertama di Indonesia dengan layar tampilan. Sebenarnya JE BrightStar Sirius sudah digunakan di lokomotif CC204, namun bedanya di CC204 tidak terdapat monitor atau layar tampilan. Lokomotif ini memiliki jenis klakson yang berbeda dengan lokomotif-lokomotif sebelumnya, karena menggunakan jenis klakson Nathan Pitu Horn, sehingga ia dijuluki si Puong oleh para penggemar kereta api, karena memang seperti itu terdengar bunyi klaksonnya. Daya angkut lokomotif ini mencapai 20 gerbong terbuka dengan berat sekitar 50 ton, 33-35 gerbong datar, dan 16 kereta penumpang untuk satu lokomotif penarik. Dalam pengalokasiannya, lokomotif CC206 pertama kali dialokasikan ke seluruh depo induk lokomotif yang ada di Pulau Jawa. Dan lokomotif ini diperuntukkan untuk angkutan penumpang serta angkutan barang. Seluruh depo induk lokomotif mendapatkan pembagian kereta ini, kecuali depo induk Malang dan depo induk Jember. Sebanyak 11 unit CC206 generasi kedua awalnya dialokasikan di Pulau Jawa. Sementara 28 unit lokomotif generasi 2A dan 2B dialokasikan di depo induk Kertapati Palembang, yang berada di divisi regional 3 Palembang. Dan seluruh lokomotif sebelumnya dilakukan uji coba di Pulau Jawa. Mulai 26 Februari 2021, lokomotif CC206-1509 dan CC206-1510 dialokasikan dari depo induk Sidotopo menuju ke depo induk Kertapati Palembang. Mutasi tersebut dilakukan untuk kebutuhan angkutan batubara yang sangat banyak di divisi regional 3 Palembang. Dan di Sumatera Selatan sendiri, lokomotif CC206 hanya diperuntukkan untuk kereta barang, seperti batubara dan kereta BBM. Sementara itu, untuk angkutan penumpang masih menggunakan CC201 dan CC203. Dan hingga saat ini, lokomotif CC206 masih menjadi andalan dari PT KAI, serta menjadi wajah baru perkeretaapian di Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang sejarah lokomotif CC206 yang saat ini menjadi andalan di Indonesia.
Silahkan tulis di bawah, kira-kira CC206 seri berapa yang menjadi favorit kalian. Bagi kalian yang mengetahui fakta-fakta menarik lainnya yang tidak sempat gue ceritakan di video ini, silahkan komen di bawah. Dan bagi kalian yang memiliki ide menarik tentang bahasan selanjutnya, silahkan tulis di bawah. Jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang akan gue upload di channel ini. Akhir kata dari gue, sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat tidur.